Self-Healing by Toe Force. Menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatan pikiran. William Atkinson. Pelajaran ke-1. Kekuatan penyembuhan. Dalam membahas masalah penyembuhan diri, harus saya katakan terlebih dahulu. Bagi saya, semua metode penyembuhan dengan kekuatan pikiran hanyalah bentuk berbeda dari penerapan kekuatan yang sama. Saya pikir beberapa praktisi terapeutik sugestif, mental science, Christian science, pet cure, dan yang lainnya menggunakan kekuatan besar yang sama. Satu-satunya yang membedakan ialah metode aplikasi. Maklumat ini sudah pasti akan segera diperbantahkan dengan penuh semangat oleh para pendukung keras metode-metode ini, dan bahwa masing-masing akan mengklaim cara khususnya sebagai satu-satunya cara nyata, sedangkan yang lain adalah imitasi. Omong kosong, tidak ada yang memonopoli kebenaran atau sudut pandangan pengetahuan. Sudah ada perawatan atas setiap hal yang dapat dipikirkan, ditempuh oleh semua orang di segala usia, dan juga semua bentuk pengobatan. Bagi saya boleh berasumsi, semua metode penyembuhan yang berbeda ini, termasuk metode paling mutakhir, semata-mata memanfaatkan satu kekuatan besar alam. Dan kekuatan besar itu terpendam di dalam diri individu yang tengah menjalani perawatan, dan muncul saat dipicu oleh pengaruh sugestif yang digencarkan oleh pelbagai metode dan seremoni yang digunakan. Sekarang, jangan keliru memahami diri saya perihal pengaruh luar ini. Saya percaya banyak tabib, banyak praktisi pengobatan memiliki kualitas mental tertentu yang berkembang lewat praktik, yang memungkinkan mereka memainkan kekuatan penyembuhan dalam organisme pasien. Tetapi, saya juga percaya sebagian besar pekerjaan nyata dilakukan melalui otak dan pusat saraf besar pasien. Tabib membangkitkan kualitas penyembuhan yang tersembunyi dalam organisme pasien. Ini tidak bertentangan dengan ide perawatan jarak jauh, perawatan mental, perawatan magnetis, atau jenis perawatan lainnya, tetapi sekedar mengasumsikan bahwa kekuatan penyembuh alih-alih bekerja secara langsung pada bagian atau organ yang sakit. Ia mencapai bagian yang sakit atau organ melalui otak pasien dan pusat saraf kecerdasan. Metode penyembuhan dengan kekuatan pikiran hanyalah bentuk berbeda dari penerapan kekuatan yang sama. Pada banyak kasus, di dalam diri setiap orang, pria atau wanita, terdapat kekuatan penyembuhan tertentu yang mampu memulihkan fungsi yang hilang dan menghidupkan kembali kekuatan untuk menyembuhkan organ yang sakit. Kekuatan ini dapat dibangkitkan oleh kekuatan mental penyembuh, ikhtiar pasien itu sendiri, iman, ritual, perawatan, obat. Dalam banyak kasus, kekuatan penyembuhan ini gagal beroperasi lantaran dipengaruhi oleh ketakutan yang bercokol di dalam pikiran pasien, sehingga yang sering dilakukan dalam perawatan hanyalah membebaskan sang pasien dari rasa takut dan menggantinya dengan harapan dan keyakinan. Secara praktis, menyingkirkan rintangan yang sengaja diciptakan oleh pasien pada saat proses penyembuhan alam berlangsung. Kini, cara alam menyelesaikan pekerjaan ini ialah dengan meningkatkan arus saraf ke bagian tubuh yang terserang penyakit, sehingga merangsang sirkulasi dan mengembalikan kekuatan fungsi yang sebelumnya hilang. Tentu saja, Anda tidak menyadari perubahan ini, karena pekerjaan ini berlangsung dalam proses mental tak sadar,
yang bekerja sebagian besar melalui pusat saraf besar dan sistem saraf sistematis. Anda tahu, tentu saja, darah adalah kehidupan, bahwa alam membangun tubuh melalui darah, yang mengalir melalui arteri, membawa daging, dan makanan cair ke setiap organ dan setiap bagian tubuh, membangun, memperbaiki, mengisi, memulihkan, mengganti, memelihara, dan dalam perjalanan kembali ke jantung, membawa serta jaringan yang rusak, produk limbah dari sistem, dan banyak limbah, sisa, bahan buangan, dan sampah lainnya. Tidak ada bagian tubuh, tak ada organ, yang bisa sehat dan melakukan fungsinya dengan baik, kecuali jika diberi makan dengan benar. Dan satu-satunya cara agar itu bisa berjalan dengan bagus, ialah melalui sirkulasi darah. Alhasil, jika pasokan darah kurang atau sirkulasi terpengaruh, ada nutrisi yang tidak sempurna dan kesehatan terganggu, sehingga penyakit pun timbul. Sekarang, bagaimana cara kerja alam agar sirkulasi tetap normal? Melalui arus saraf yang dikirim dari dinamo yang hebat, otak. Dan sekarang, perhatikan bagaimana hukum timbal balik masuk. Selagi sirkulasi dipengaruhi dan diarahkan oleh arus saraf, saraf yang membawa arus ini, dan otak yang menghasilkan dan mengirimkan arus ini, keduanya bergantung pada persediaan darah untuk makanan mereka sendiri. Perhatikan saling ketergantungan bagian-bagian dan hukum alam tentang timbal balik dan kompensasi. Anda tidak melihat bagaimana seseorang yang memiliki satu hal harus memiliki hal lain, dan bagaimana kekurangan dalam satu hal akan menyebabkan dia kekurangan hal lain. Ini adalah contoh lain dari siapa saja akan diberi, sehingga apa yang dimilikinya tidak akan diambil. Tetapi, seorang manusia tidak pernah kehilangan kemampuan untuk menghasilkan dan menggunakan kekuatan cadangan mentalnya. Kekuatan tersebut ada dan tidak terpakai, sebab dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Ia terkendala untuk bekerja karena ada rem yang menahannya. Tetapi kekuatan itu ada, siap digunakan setiap saat. Sekarang, jangan lupa bahwa rem mental yang digunakan manusia untuk menahan kekuatan penyembuhan ini sebagian besar merupakan hasil dari pemikiran yang tidak tepat. Rasa takut, benci, cemburu, semuanya itu adalah rem mental. Ya, saya memaksudkan ini secara harfiah. Anda semua tahu bagaimana aksi jantung meningkat atau menurun akibat emosi tertentu. Bagaimana pipi memerah akibat satu emosi dan pipi memucat akibat emosi lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa sirkulasi darah dipengaruhi oleh kondisi mental. Bagaimana pencernaan terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan dan menyedihkan, dan seterusnya. Masing-masing menunjukkan bagaimana keadaan pikiran akan terwujud pada ranah fisik. Saya percaya, semua penyakit disebabkan oleh kehidupan yang tak benar atau pikiran yang tak tepat, dengan pengecualian penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan. Dan bahkan itu dapat dibuat lebih baik atau lebih buruk menurut keadaan pikiran. Tentu saja, saya tahu beberapa pakar mengklaim bahwa tak ada kecelakaan, dan semua adalah sebab dan akibat, di mana kondisi mental memainkan peran penting. Namun saya tidak dapat membahas masalah itu di sini. Saya akan menganggap kecelakaan adalah kecelakaan untuk saat ini. Tujuan utama dari pelajaran ini ialah untuk memberitahu Anda bahwa
tidaklah mustahil memanfaatkan stok cadangan kekuatan saraf, impuls saraf, atau apapun Anda menyebutnya. Saya akan menyebutnya kekuatan pikiran. Dan dengan penjelasan ini, Anda akan mengerti apa yang saya maksud ketika saya memakai istilah tersebut. Saya kenal orang-orang yang dengan upaya pikiran yang sadar dapat mengubah sirkulasi ke bagian manapun dari tubuh mereka, membuat tangan atau kaki menjadi panas atau dingin seperti yang mereka mau. Mereka dapat mengirim kekuatan pikiran ke bagian tubuh manapun dan ke organ manapun, sehingga meningkatkan sirkulasi darah ke bagian atau organ itu dan menstimulasinya. Mereka dapat menarik kelebihan darah dari otak dan meminjamkannya ke bagian tubuh yang tegang, dan tidur dalam beberapa menit. Sekarang inilah yang benar-benar dilakukan oleh apa yang disebut sugesti, atau sugesti otomatis. Ingat, saya tidak berbicara tentang hipnotisme, meski aturan yang sama berlaku di sana. Dan ini secara praktis adalah apa yang dicapai oleh semua bentuk perawatan mental, kecuali peningkatan kekuatan saraf dan sirkulasi yang biasanya mengikuti garis tak sadar. Sejauh menyangkut keadaan pasien. Tetapi manusia, dengan sedikit latihan, dapat merangsang sirkulasi darah dan arus saraf secara sukarela. Sulit bagi rata-rata manusia untuk melakukan ini dengan kemauan semata, dan kebanyakan dari kita membutuhkan pasak untuk menggantung alat pemikiran kita, yaitu kita perlu menggunakan tangan kita untuk memusatkan pikiran kita agar kekuatan pikiran kita terfokus pada bagian-bagian yang perlu ditangani. Ini juga berlaku pada para tabib. Karena itulah kita menjadi paham mengapa mereka secara tidak sengaja menggunakan tangan mereka dalam memberikan perawatan. Anda dapat merawat diri sendiri sesering yang Anda suka pada siang atau malam hari. Tetapi dalam hal ini, seperti dalam segala hal lainnya, alangkah baiknya jika tidak dilakukan secara berlebihan. Anda sekarang mengerti betapa pentingnya darah Anda beredar secara bebas di seluruh tubuh, dan Anda menjadi ingin tahu bagaimana memperlancar peredaran darah dengan cara itu. Jadi, saya akan berusaha memberi Anda rencana praktis guna menyeimbangkan sirkulasi darah dengan kekuatan pikiran. Tetapi ingat, sebelum perawatan ini bermanfaat bagi Anda harus menyingkirkan rasa benci, iri hati, rasa takut, cemburu, dan sebagainya. Anda harus melepas rem mental itu sebelum mesin bekerja dengan benar. Dengan asumsi Anda telah melakukan hal-hal ini, Anda siap memulai langkah perawatan diri pertama. Perawatan diri pertama untuk menyeimbangkan sirkulasi. 1. Temukan tempat yang aman dan tenang. Menyingkirlah sejauh mungkin dari pemandangan dan suara dunia luar. Berbaring, relaksasikan setiap otot, lepaskan ketegangan dari setiap saraf. Buatlah sekujur tubuh Anda lemas, dan bersikaplah seolah-olah tubuh seberat timah, dan berbaring di atas ranjang yang empuk. Tarik napas dalam-dalam dan buang perlahan-lahan. Tahan napas selama beberapa menit sebelum mengeluarkannya. Lanjutkan dengan menarik napas dalam-dalam, sampai perasaan tenang, sampai ketenangan menyelubungi diri Anda. 2. Selanjutnya, letakkan tangan di setiap sisi kepala. Ujung jari-jari Anda bertemu di bagian atas tengah dahi, dan masing-masing ibu jari Anda dengan ringan menekan masing-masing pelipis. Ibu jari Anda mengarah ke atas. Pejamkan mata, berkonsentrasilah pada wilayah di mana ujung jari Anda berada.
Dan sadari bahwa dengan melakukan itu, Anda menghasilkan kekuatan pikiran dalam otak Anda. Dan selanjutnya, Anda kirimkan ke seluruh bagian tubuh, sehingga sirkulasi darah pun mengikuti arus saraf. Setelah berkonsentrasi beberapa menit, Anda akan menyadari kekuatan yang dihasilkan, sehingga Anda pun dapat menggunakannya. Kemudian, perlahan-lahan, letakkan tangan di atas kepala. Jari-jari melewati mata, dan ibu jari terulur melewati setiap sisi leher. Ketika ibu jari menyentuh tulang sela, berhentilah sejenak, dan buatlah kembali pusat baru. Lalu perlahan-lahan letakkan tangan di atas bahu, dan usapkan ke sepanjang tubuh. Ujung ibu jari melewati setiap sisi tubuh Anda, dan jari-jari seolah berusaha bertemu di tengah bagian depan tubuh. Ketika tangan menyelinap ke bawah tubuh, ketika garis pinggang teraih, berhentilah dan bentuk pusat baru untuk beberapa saat. Kemudian, seraya bangkit dan duduk di tempat tidur atau sofa. Usapkan tangan dengan cara yang sama di sepanjang paha, tungkai bawah, dan kaki, dan berakhir pada jari kaki. Begitu Anda menjadi piawai merawat diri sendiri, Anda dalam 1 atau 2 momen dapat merangsang sirkulasi ke bagian tubuh manapun dan merangsang serta memperkuat organ manapun. Saat Anda menggerakkan tangan secara lambat, sadarilah bahwa arus saraf perlahan-lahan mengalir ke sekujur tubuh dan menyegarkan serta menstimulus setiap bagian. Jika ada organ yang terpengaruh, Anda dapat membiarkan tangan Anda beristirahat di sana selama beberapa saat sebelum diusapkan ke bagian bawah, dan Anda pun akan merasa amat lega. Itu harus berlangsung dari 1 hingga 3 menit, dari kepala hingga kaki. Tidak termasuk saat berhenti pada organ khusus. Kemudian, beristirahatlah beberapa menit. Kemudian ulangi, dan seterusnya. Namun tidak lebih dari 7 kali. Perawatan akan menjadi bagus dan menyeluruh jika dilakukan sebanyak 7 kali. Tetapi dilakukan sebanyak 3 kali pun memberi hasil yang menyegarkan. Anda dapat merawat diri sendiri sesering yang Anda suka pada siang atau malam hari. Tetapi dalam hal ini, seperti dalam segala hal lainnya, alangkah baiknya jika tidak dilakukan secara berlebihan. Anda akan merasa sangat beruntung merawat diri Anda secara menyeluruh pada malam hari sesaat sebelum Anda beristirahat. Dan tidur malam yang nyenyak akan menjadi hasil yang lumrah. Dalam melakukan perawatan, jangan tekan keras-keras tubuh Anda. Anda tidak memanipulasi diri Anda sendiri, dan gerakan tangan hanya dimaksudkan untuk membuat jalur yang lebih mudah bagi arus mental kekuatan pikiran. Semacam garis pertemuan kecil. Anda akan menyadari hawa hangat tubuh meningkat ketika tangan bergerak ke beberapa bagian, dan rangsangan positif pun akan dialami. Dalam merawat diri sendiri, tarik napas pelan-pelan dan dalam-dalam. Biarkan tangan Anda beristirahat saat Anda menarik napas, dan turunkan pelan-pelan sewaktu Anda perlahan-lahan menghembuskan napas. Anda boleh jadi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dari perawatan pertama, namun tetap saja lakukan, sehingga latihan akan menjadi sempurna. Begitu Anda menjadi piawai merawat diri sendiri, Anda dalam 1 atau 2 momen dapat merangsang sirkulasi ke bagian tubuh manapun, dan merangsang serta memperkuat organ apapun. Perawatan untuk menyeimbangkan sirkulasi darah ini bermanfaat dalam segala kasus, dan pada kenyataannya, setiap perawatan diri sendiri harus dimulai dengan perawatan penyeimbangan sirkulasi ini, sebelum merawat organ khusus yang terkena pengaruh yang tak menyehatkan.
Saya akan memberitahu Anda cara mengatasi masalah di semua bagian tubuh. Selama rangkaian pelajaran ini, membahas masalah perut sebagai subjek pertama kita dalam pelajaran berikutnya. Semua metode penyembuhan yang berbeda ini, termasuk metode paling mutakhir, semata-mata memanfaatkan satu kekuatan besar alam, dan kekuatan besar itu terpendam di dalam diri individu yang tengah menjalani perawatan, dan muncul saat dipicu oleh pengaruh sugestif yang digencarkan oleh pelbagai metode dan seremoni yang digunakan. Sebagian besar penyakit yang dialami manusia disebabkan oleh kelainan pada organ utama nutrisi. Organ-organ ini sangat terbuka pada pengaruh mental dan dapat dipengaruhi baik atau buruk oleh kondisi mental. Jika pasokan darah kurang atau sirkulasi terpengaruh, ada nutrisi yang tidak sempurna dan kesehatan terganggu, sehingga penyakit pun timbul.